Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Dan terhormat Bapak Fathur Rahman SE MPD MSI CADE CAAT selaku dosen pengampu mata kuliah SAK ETAP serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Sari selaku moderator, ada Vinka selaku pemateri pertama, Suli selaku pemateri kedua, Endah selaku pemateri ketiga, dan kita selaku pemateri keempat. Adapun materi yang kelompok kami sampaikan adalah pendapatan PSAK 23. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri pertama bisa menyampaikan materinya. Definisi pendapatan. Secara definisi, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, sesuatu dikatakan sebagai pendapatan jika berasal dari 1. Penjualan barang. Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan bukti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. 2. Penjualan jasa. Penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontekstual untuk dilaksanakan selama satu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Beberapa kontrak untuk penjualan jasa secara langsung terkait dengan kontrak konstruksi, misalnya kontrak penjualan jasa dari manajer proyek dan arsitek. Pendapatan yang timbul dari kontrak ini tidak diatur dalam pernyataan ini, tetapi diatur sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi, sebagaimana diatur sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi, sebagaimana diatur dalam PSAK 34, akuntansi kontrak konstruksi. 3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. 4. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapat dalam bentuk A. Bunga, yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada entitas. B. Royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan peranti lunak komputer. Dan C. Dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas, dikurangi jumlah diskon dagang dan laba imbalan volume imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas yang dikunjungi jumlah diskon dagang dan laba volume yang diperbolehkan oleh entitas. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima. Misalnya, entitas dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat harga di bawah pasar sebagai imbalan dan penjualan barang. Jika perjanjian tersebut secara efektif merupakan transaksi keuangan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan
seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau impute. Tingkat bunga tersirat yang digunakan adalah yang paling mudah ditentukan. Antara lain, A. Tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen serupa dari penerbit dengan penilaian kredit yang sama. Atau B. Tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai saat ini dari barang atau jasa. Pengakuan dan pengukuran. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sering terjadi dengan komoditas seperti minyak atau susu di mana penyalur menukarkan persediaan di beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dengan dasar tepat waktu dalam suatu lokasi. Jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Ketika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri kedua bisa menyampaikan materinya. Jenis pengakuan pendapatan penjualan. Penjualan, tagih dan tahan, bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila A. Kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. B. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. C. Pembelian secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. D. Syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika A. Proses instalasi sederhana atau B. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Penjualan cicilan. Installment sales. A. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. B. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. C. Elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dalam jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah: yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan, tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Penjualan konsinyasi. Pemilik yang memiliki barang atau menitipkan barang disebut pengamanat. Sedang pihak yang dititipi barang disebut komisioner.
bagi pengamat barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi. Sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi. Dalam transaksi konsinyasi, penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Di dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamat kepada komisioner tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan. Penjualan secara kredit. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk materi ketiga untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Selanjutnya adalah penjualan dengan opsi beli jual bagi penjual atau pembeli. A. Perlu dianalisis apakah penjual secara substansial telah memindahkan manfaat dan risiko kepemilikan kepada pembeli. B. Jika penjual masih memiliki risiko dan manfaat kepemilikan meskipun hak milik telah dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Hubungan prinsipal agen. Jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja, atau net profit, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Karakteristik prinsipal. A. Memiliki tanggung jawab utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa. B. Menanggung risiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman, atau saat pengembalian. C. Memiliki langsung atau tidak langsung. Pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan di aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan, point of sale, yang biasanya berarti terjadi penyerahan. Namun timbul masalah dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh 3 situasi, yaitu 1. Penjualan dengan perjanjian beli kembali. Dalam situasi ini, hak milik legal telah berpindah pada pembeli, namun risiko kepemilikan tetap berada pada penjual. Untuk itu, jika terjadi perjanjian beli kembali dengan harga tertentu yang terkait, maka persediaan tertentu dan harga tersebut dapat menutupi semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait. Maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjualan, dengan kata lain tidak terjadi penjualan. 2. Penjualan dengan hak retur. Perlakuan akuntansi untuk situasi seperti ini sebenarnya normal. Namun jika tingkat retur tinggi, maka perlu dilakukan penundaan pelaporan penjualan sampai hak retur habis masa berlakunya. Itu terdapat 3 metode pengakuan pendapatan alternatif jika penjual mengalami situasi ini, yaitu 1. Tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. 2. Mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan.
Dan 3. Mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Jika terjadi penjualan dengan hak retur, maka pendapatan dari transaksi penjualan diakui pada saat penjualan jika memenuhi keenam kondisi sebagai berikut. 1. Harga penjual kepada pembeli relatif tetap, fixed atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. 2. Pembeli sudah membayar penjual atau pembeli berkewajiban untuk membayar penjual dan kewajiban itu tidak bergantung pada penjualan kembali produk tersebut. 3. Kewajiban pembeli pada penjual tidak akan berubah apabila terjadi pencurian atau kerusakan atau rusaknya fisik produk. 4. Pembeli yang memperoleh produk untuk dijual kembali memiliki substansi ekonomi yang terpisah dari yang diberikan oleh penjual. 5. Penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan atas kinerja masa depan yang secara langsung menyebabkan penjual kembali produk itu oleh pembeli. Dan 6. Jumlah retur di masa depan tidak diestimasi secara layak. Jika pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan tidak diakui karena keenam kondisi tidak dipenuhi harus diakui ketika hak retur secara substansial telah habis masa berlakunya atau kemudian keenam kondisi ini dapat dipenuhi. 3. Thread loading. Thread loading dan channel stuffing merupakan praktik yang gila, licik, dan tidak ekonomis. Melalui praktik ini, pabrikan membujuk dengan penjualan, laba, dan pangsa pasar yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pelanggan mereka untuk membeli produk daripada yang bisa mereka jual kembali atau dengan kata lain mencatat pembukuan hari ini untuk pendapatan yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Kontrak kerja mengikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang. Pendapatan diakui jika 1. Pendapatan dapat diukur secara andal. 2. Manfaat ekonomi mungkin atau probable diperoleh. 3. Tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal. 4. Biaya dapat diukur dengan andal. Peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan atau pelaksanaan jasa. 1 tindakan sama dengan pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan. Lebih dari 1 tindakan sama dengan pendapatan diakui sebagai macam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi dapat digunakan dalam kondisi 1. Jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis. 2. Jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan tetapi tidak identik. 3. Jumlah yang tidak ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis selama periode tetap atau fixed pelaksanaan. Selanjutnya, multiple deliverable arrangements atau MDAS. MDAS memberikan produk atau jasa menjemuk kepada pelanggan sebagai bagian dari satu perjanjian isu utama akuntansi.
yaitu ada dua. Satu, bagaimana mengalokasi pendapatan dari berbagai macam produk dan jasa. Dua, bagaimana mengalokasi pendapatan pada periode yang sesuai. Semua unit di MDA dianggap sebagai unit akuntansi terpisah, mengingat satu, item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri atau standalone basis. Dua, perjanjian termasuk hak pengembalian umum untuk barang yang telah dikirim. Tiga, pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin atau problem dan secara substansial di dalam kontrol penjualan. Situasi pendapatan lainnya. 1. Bunga, royalti, dividen. Bunga diakui selama periode menyediakan jasa dan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui sesuai dengan substansi perjanjian, umumnya menggunakan metode garis lurus selama masa perjanjian. Dividen ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran atau tanggal pengumuman. 2. Pertumbuhan atau aset biologis. 3. Basis penyelesaian produksi yield. Adapun rangkuman yaitu pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi. Ada juga pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai daripada penggunaan faktor-faktor produksi. Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasikan bila barang-barang dan jasa-jasa dipertukaran dengan kas atau klaim atas kas atau piutang. Dapat direalisasikan bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klaim atas kas yang diketahui. Dihasilkan bila kesatuan itu sebagian besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya telah dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan pendapatan. Sebagian besar perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang optimal sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat tercapai. Laba diperoleh sebagai kelebihan pendapatan atas beban. Baik, saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Demikian kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.